στον αιώνα το έλεος αυτού. Alleluia. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Masya. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim pada kami. Tapi saya mohon untuk tidak lupa, bagi saudara yang baru pertama kali ini menemukan YouTube saya ini, atau saudara yang sudah pernah berkunjung tetapi belum melakukannya, mohon untuk subscribe untuk memperkembangkan program kita ini. Dan juga jangan lupa untuk klik itu like-nya, supaya kalau ada unggahan video yang baru, saudara yang akan pertama kali mendapatkan notifikasi. Dan jangan lupa untuk share kepada teman-teman saudara. Dan kalau saudara merasa terdorong untuk membantu pelayanan ini, dan saudara ingin mempersembahkan sesuatu sebagai bantuan itu, saudara bisa kirimkan langsung ke akun bank mandiri saya yang ada di bawah ini. Terima kasih. Pertanyaan berasal dari saudara Dias dari Semarang. Begini bunyi pertanyaannya. Romo Daniel, permisi Romo Daniel, saya Dias dari Semarang ingin bertanya lagi. Bagaimana perbedaan penggunaan patung dan ikon yang membuat gereja-gereja apostolik mengatakan bahwa mereka tidaklah melakukan hal yang sama dengan orang-orang pagan zaman dulu? Jika kita menganggap bahwa orang Kristen menggunakan itu semua sebagai penghormatan, apakah orang-orang pagan juga demikian rupa? Terima kasih Romo. Baik, Saudara Dias, pertanyaan ini sangat baik, dan mungkin saudara mempertanyakan ini karena ada yang mempertanyakan orang-orang yang di luar Ortodoks atau dalam hal ini Katolik yang biasanya tujuannya ada gambar, ada patung. Nah, kalau Ortodoks tidak ada patungnya ya, tapi hanya ada ikon, ada gambar saja. Itu adalah penyembahan berhala. Betulkah demikian? Nah, dasarnya adalah dari dari Keluaran pasal yang ke-20. Ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang kedua sampai dengan 5. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Terima kasih. Jadi di sini kita membaca Allah mengatakan kepada bangsa Israel, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi Tuhan yang melepaskan Israel itu adalah Yahweh itu, bukan yang lain-lain. Kenapa? Di sekitar orang Israel waktu itu ada banyak sekali ilah-ilah. Umpamanya bangsa Mesir punya Tuhan, dewa yang berwujud anjing yang disebut Anubis. Ada lagi yang berwujud burung Garuda, kepala burung. Ada lagi yang berwujud ular. Ya, saya nggak ingat namanya semua satu-satu.
Ada lagi Tuhannya bangsa Filistin yang menyembah dewa Dagon, ya, yang berwujud ikan kalau saya tidak salah. Nanti ada lagi dewa yang berwujud manusia, Baal dan Astaret. Itu yang disembah oleh bangsa-bangsa Kanaan. Jadi ada macam-macam dewa waktu itu. Ada macam-macam ilah. Ada macam-macam Tuhan. Tapi dewa-dewa ini, yang macam-macam ini bukan yang membawa Israel keluar dari Mesir. Yang membawa keluar Israel dari Mesir, melepaskan mereka dari perbudakan bangsa Mesir adalah Yahweh. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Bukan ilah-ilah yang lain tadi. Makanya dikatakan ayat 2, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, sebab itu bukan yang membawa kamu keluar dari Mesir. Allah lain yang mana? Ya Allah yang ada di sekitar bangsa-bangsa itu. Ya. Lalu ayat 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit. Bapaknya dewanya orang Mesir yang berwujud burung Garuda, itu kan di langit, ya. Tahu? Yang ada di bumi di bawah, dewanya bangsa Kanaan yang berwujud manusia laki-laki namanya Baal dan Astoret. Atau yang ada di dalam air di bawah bumi, itu dewanya bangsa Filistin yang berwujud ikan. Jadi ketika Alkitab mengatakan tentang larangan membuat patung ini dan itu ada yang dimaksud dan dituju secara konkret adanya dewa-dewa semacam itu di sekeliling Israel. Ya itu dewa-dewa yang banyak itu, yang berwujud macam-macam itu, bukanlah yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Oleh karena itu bukanlah Tuhan yang membawa Israel keluar dari tanah Mesir, orang Israel sama sekali tidak diizinkan menyembah, bersujud, atau menghormati ilah-ilah semacam ini. Karena ilah-ilah semacam ini tidak berbuat apa-apa untuk Israel. Tidak berbuat apa-apa untuk melepaskan Israel dari perbudakan. Ya. Jadi jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Nah, untuk apa disembah dan untuk apa diibadahi kalau mereka tidak ada manfaatnya dan tidak pernah berbuat apa-apa untuk Israel. Selanjutnya juga, mengapa Israel tidak boleh membuat patung? Karena kalau Allahnya dewa-dewa, ilahnya dewa-dewa bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka, itu memang dipatungkan dan itu dianggap memang itu dewa, punya kuasa, punya kekuatan, punya macam-macam lah. Tetapi Alkitab mengatakan bagaimana Allahnya Israel itu menampakkan diri. Di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayatnya yang Ulangan 6 ayat 10. Ulangan 6 ayat 10. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu yakni Abraham, Ishak, dan Yakub untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan
yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Jadi kalau yang bukan membawa kamu keluar dari tanah Mesir, kamu tidak usah takut. Sebab itu bukan Tuhan. Terus? Engkau harus takut kepada Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari Allah bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu, yang digambarkan dengan binatang, dengan patung, dengan ini, dengan itu, macam-macam. Ya, karena itu bukan Allah yang benar, karena mereka tidak bisa membawa bangsa, melepaskan dan menyelamatkan Israel dari perbudakan. Di samping itu, Allahnya Israel itu menampakkan diri tanpa rupa. Kita baca dari Ulangan 4. Ulangan 4 ayat 15, 16 sampai 18. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan. Berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api. Ya, hati-hatilah sekali sebab kamu tidak melihat suatu rupa. 16. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun. Patung yang menyerupai berhala apapun. Sebab bagaimana tidak dapat dilihat bisa dipatungkan? Tidak mungkin. Jadi kalau yang tidak bisa dilihat dipatungkan atau digambarkan, berarti itu adalah dusta. Menyembah makhluk-makhluk seperti ini, itu adalah menyembah sesuatu yang dusta. Padahal Allah itu Allah kebenaran. Maka tidak diizinkan. Terus, ayat 16. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, Terus? Atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Terus? Dan supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu. Dan justru memberikan Tuhan Allahmu, diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Ya. Itu untuk bangsa-bangsa lain, bukan untuk kamu, Israel. Karena Tuhan yang menampakkan diri dan yang menolong kamu keluar dari Mesir itu tidak nampak, tidak dilihat. Makanya jangan buat patung-patung yang menyerupai apapun yang dilakukan oleh bangsa-bangsa sekitarmu itu. Jadi alasan kenapa orang Israel dilarang membuat patung atau gambar, itu dikarenakan cara Tuhan menyatakan diri itu tanpa rupa, sehingga tidak bisa digambar. Namun, bukan berarti Israel sama sekali tidak boleh membuat gambar atau patung sama sekali. Tidak. Kalau patungnya itu bukan patungnya Tuhan, gambarnya itu bukan gambarnya Tuhan yang tidak pernah dilihat, itu tetap dilarang. Namun kalau itu bukan patungnya Tuhan, tetapi patung ciptaannya yang pernah dilihat manusia, itu boleh digambar. Bahkan boleh digunakan sebagai sarana ibadah bangsa Israel. Kita baca dalam Keluaran pasal 25. Keluaran pasal yang ke-25. Ayatnya 18. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Nah, kerub itu apa? Malaikat. Pernah dilihat manusia enggak? Ya, pernah dilihat oleh para nabi. Kalau gitu bisa digambar enggak?
Ya bisa. Makanya Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk menggambar kerub itu. Terbuat dari apa? Emas. Dari emas. Kalau kerub terbuat dari emas, namanya apa itu? Ya patung. Yang menyuruh siapa? Allah. Loh, jangan tanya boleh. Asal yang dipatungkan bukan Allah. Dan tidak dianggap sebagai Allah. Serta tidak disujudi sebagai Tuhan. Makanya kita baca lagi Keluaran pasal 18 ayatnya 25. Keluaran 25. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Jadi ada peti perdamaian ya, itu apa? Tabut perdamaian yang digunakan untuk pusat sembahyangnya Israel di Bait Allah. Lalu di atasnya itu ada dua buah kerub. Kerub sebelah kiri dan kerub sebelah kanan. Dan tempatnya itu di pusat ibadah, yaitu di ruangan Maha Kudus. Terus? Seiras dan 1 kerub pada ujung sebelah sana seiras dengan tutup pendamaian itu. Kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Ya, di atas sudung tutup pendamaian. Terus? Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Ya. Berarti kalau gitu, bahkan tempat ibadah pun ada patungnya, tapi patungnya itu bukan dianggap sebagai Tuhan dan tidak disembah sebagai Tuhan, tapi simbol dari kendaraan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu naik di atas kerub itu. Jadi bukan kerubnya yang menjadi fokusnya, tetapi Tuhan yang sering menampakkan diri di atas peti perjanjian itu di antara kedua kerub itu dalam wujud sinar cahaya kemuliaan atau dalam wujud Shekinah kemuliaan. Coba kita baca di dalam Imamat 1 ayat 1. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Dari dalam kemah pertemuan. Di mana? Ya di kerub itu. Karena dikatakan dalam Mazmur 18, Mazmur pasal yang ke-18, kita baca demikian. Mazmur 18. Mazmur 18 ayat 7. Lalu Ketika aku, mungkin kalau di situ mungkin ayat yang ke-6. ketika aku dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriak minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Itulah digambarkan Allah dalam baitnya di mana? Di atas peti perjanjian, sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-11. Ia mengendarai kerub, Ia mengendarai kerub, lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. iya. Jadi kerub itu gambaran daripada kendaraan Tuhan. Ya. Dan itu gambaran dari tahta Tuhan. Oleh karena itu ketika kerub itu dibuat bahkan di tengah-tengah pusat dari Bait Allah tempat ibadahnya Israel, itu tidak bertentangan dengan perintahnya jangan kau membuat patung ukir-ukiran. Karena mungkin Allah berkontradiksi dengan perintahnya sendiri. Tetapi karena yang di dalam Keluaran pasal 20 itu berbicara tentang identitas daripada siapa yang melepaskan Israel dari perbudakan, bahwa dia adalah Allah Israel yang tidak nampak itu, dan bukan dewa-dewa yang macam-macam tadi. Sementara di dalam
Keluaran itu membicarakan simbol daripada di mana Allah itu bertahta di atas kerubim. Oleh karena itu, orang Israel biarpun kalau ibadah menyembahnya di depan di depan peti perjanjian yang ada kerubnya itu, mereka tidak menyembah patung itu. Mereka menyembah Allah yang bertahta di atas kerubim itu. Jadi sebenarnya Alkitab tidak pernah anti patung, enggak. Alkitab anti patung kalau yang dipatungkan itu adalah patungnya Allah yang memang tidak pernah dilihat, jadi tidak bisa dipatungkan. Oleh karena itu, bukan hanya di atas peti perjanjian saja ada patungnya. Dalam bait suci. Keluaran 26 ayat 31. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat ada kerubnya, buatan ahli tenun. Ada kerubnya. Kalau kerub itu ditenun, berarti apa kok wujudnya? Gambar. Ini ikonnya perjanjian lama. Dan ini pun bukan gambarnya Allah. Makanya nggak dilarang. Dan itulah sebabnya pada waktu Salomo membuat bait Allah, mengikuti arahan daripada firman Tuhan di dalam Keluaran ini, kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 6. Kita baca dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-6 ayat 23 sampai 32. Selanjutnya, di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerub dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Dibuatnya kerub dari kayu minyak. Kalau di dalam kemah sucinya Nabi Musa, kerubnya terbuat dari apa? Emas. Dari emas. Ini terbuat dari kayu minyak. Ya, bahannya bisa berubah, tapi tetap ada kerub. Ya, terus sayap yang satu dari kerub itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga 5 hasta. Berarti berapa 5 hasta itu? 2,5 meter kira-kira. Coba kita baca lagi ayat 32 itu. Ayat 23 itu. Selanjutnya, di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerub dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. 10 hasta tingginya. Berapa meter itu? 5 meter kira-kira. Tinggi sekali kan? Dan besar sekali berarti. Terus? Sayap yang satu dari kerub itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga 5 hasta. Ya, masing-masing 2,5 meter. Terus? Sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Juga kerub yang kedua adalah 10 hasta panjangnya, dan kedua kerub itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Tinggi kerub yang satu 10 hasta, dan demikian juga kerub yang kedua. Terus di mana letaknya? Maka ditaruhnyalah kerub-kerub itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Maksudnya di mana? Di ruangan Maha Kudus. Terus? Kerub-kerub itu mengembangkan sayapnya, sehingga kerub yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya, dan kerub yang kedua menyentuh dinding yang lain dengan sayap-sayap yang arah ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya. Dan kerub-kerub itu dilapisinya dengan emas. Dan kerub-kerub itu dilapisinya dengan emas. Terus? Dan pada segala dinding rumah itu berkeliling ia mengukir gambar kerub, pohon korma dan bunga mengembang, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Terus? Juga lantai rumah itu dilapisinya dengan emas, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Sebagai pintu masuk ke ruang belakang, dibuatnyalah pintu dari kayu minyak. Ambang dan tiangnya merupakan segi 5. Pada kedua daun itu yang dari kayu minyak itu, ia mengukir gambar kerub, pohon korma dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya dengan emas,
Juga pada kerub dan pada pohon korma itu disalutkannya emas. Ya. Jadi kalau begitu kita melihat bahwa bahkan Salomo sendiri membuat bahkan lebih besar dari patungnya daripada yang dibuat oleh Musa. Patung kerub. Tetapi dia tidak dimurkai Tuhan. Padahal ketika bangsa-bangsa keturunan Daud sesudah wafatnya Salomo itu membuat patung dewa-dewa di sekitar Bait Allah, Tuhan marah sekali. Sehingga mereka dihukum. Jadi kalau gitu, antara patung dan kerub yang digunakan di dalam Bait Allah dengan berhala-berhala yang dibuat oleh raja-raja Israel, terutama Manaseh, itu ternyata dibedakan. Sebab kerub ini bukan berhala. Sebab tidak disembah sebagai Tuhan. Dan itu bukan makhluk mitologi. Dan itu bukan gambar ya Tuhan. Nah sekarang. Jikalau alasan dalam perjanjian lama pelarangan pembuatan patung itu adalah karena Allah menyatakan diri tanpa rupa. Dan karena yang menuntun Israel dari tanah Mesir itu bukan dewa sembarang dewa, tetapi Allah yang hidup. Jadi ketika itulah maka bangsa Israel dilarang membuat gambar, dilarang membuat patung, alasannya ini. Tetapi ketika alasan membuat patung itu sehingga dilarang buatannya itu masih berlaku dalam perjanjian lama. Namun toh Allah memerintahkan Nabi Musa dan akhirnya Salomo membuat Bait Allah tetap ada patung-patungnya, tetap ada kerub-kerubnya. Jadi yang salah bukan pada patungnya itu sendiri, tetapi yang salah patungnya siapa itu. Lalu fungsinya untuk apa? Jadi kalau di dalam perjanjian lama itu ada larangan membuat patung, toh Musa dan Salomo ketika membuat Bait Allah tetap ada patungnya, patung kerub. Apalagi dalam perjanjian baru. Allah sekarang menampakkan diri, menyatakan diri dalam wujud, yaitu firman-Nya menjadi manusia. Kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah. Terima kasih. Dan karena firman ini telah menjadi manusia, dan dia yang menyatakan Allah yang tidak nampak itu, maka dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula. Ini berbicara firman, telah ada sejak semula, sejak kekal. Yang telah kami dengar. Ya, telah kami dengar karena dia menjadi manusia, dan didengarkan oleh para rasul. Dan yang telah kami dengar, yang telah kami lihat. Kami lihat, kalau bisa dilihat, bisa digambar enggak? Ya bisa. Karena alasan dalam perjanjian lama tidak boleh menggambar itu karena enggak bisa dilihat. Tidak boleh dipatungkan itu juga karena enggak ada wujudnya. Ya sekarang, karena telah dilihat, ya bisa digambar, bisa dinyatakan dalam seni. Terus? Kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Tentang firman hidup. Jadi kalau begitu, kalau yang masih ada larangan membuat patung saja, patung diizinkan dibuat. Asal bukan patungnya Allah.
Jadi sekarang ketika firman itu menjadi manusia, tidak ada alasan membuat patung atau membuat gambar. Dalam gereja ortodoks lebih menekankan pada sisi gambar. Mengapa? Karena ketika firman Allah menjadi manusia, sebutannya adalah gambar. Kita baca dalam Kolose pasal 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ikon to Theo, makanya yang digunakan adalah ikon dalam gereja ortodoks untuk menegaskan realita inkarnasi itu. Realita firman jadi manusia. Kalau jadi manusia, ya bisa dilihat. Kalau bisa dilihat, ya bisa digambar, gitu kan? Kita baca juga dalam 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Iya, Kristus yang adalah gambar Allah. Ikon to Theo. Terus kita baca juga dari Ibrani pasal 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dia adalah gambar wujud Allah. Nah, kalau ikon itu adalah merupakan peringatan akan atau penggarisbawahan tentang inkarnasi firman jadi manusia, mengapa orang-orang kudus juga, Maria, para rasul, dan lain-lain? Karena dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 29. 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, orang-orang yang dipilih ini ditentukan untuk selamat dan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi orang kudus itu adalah ikonnya Kristus. Kristus ikonnya Allah. Itulah sebabnya mengapa ada ikon itu di dalam gereja ortodoks. Dengan demikian, ikon itu meneguhkan keyakinan bahwa Allah melalui firman-Nya telah menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus dengan mengenakan bentuk materi. Kristus menyucikan dunia materi dan membuat itu mungkin untuk menggambar Dia dan tokoh-tokoh suci lainnya di dalam gambar-gambar kudus tadi. Ya, selanjutnya, ikon ini kalau begitu bukan hanya sekedar hiasan, enggak. Makanya bentuknya pun berbeda. Ikon ini adalah alat konsentrasi doa dan kontemplasi. Dan ikon ini menyediakan suatu titik fokus secara fisik bagi doa kita. Dan itu menolong untuk mengangkat pikiran kita dari hal-hal duniawi kepada realitas surgawi yang rohani. Ikon-ikon itu adalah suatu sarana bagi doa dan menolong untuk melakukan koneksi yang lebih dalam dengan Allah, dengan orang-orang sucinya, Theotokos, dan orang-orang kudus. Oleh karena itu, bentuknya ikon itu berbeda dengan gambar-gambar biasa. Coba kita lihat. Ini ada buku tentang ikon. Nah, ini. Jadi tidak sekedar gambar hiasan. Badannya
rambutnya lebih panjang, wajahnya. Jadi keindahannya bukan keindahan fisik yang ditekankan di sini. Wanita cantik. Coba kalau ada wanita seperti ini sungguhan jalan di jalan, kita takut lihatnya. Ya kan? Maria ini kan. Kalau kita melihat orang kayak begini jalan di jalan malam-malam, kita ketakutan. Karena ini bukan merupakan ide tentang wanita cantik. Jadi kecantikan ini lebih kecantikan pada kecantikan rohani. Ya. Jadi bukan hanya sekedar hiasan, tidak menekankan keindahan secara jasmani, tapi keindahan spiritual, sehingga dalam kita doa ini kita fokus kepada yang rohani, bukan pada yang duniawi. Ya. Dan ketika umat Ortodoks bertemu dengan ikon ini, mereka mencium. Itu penghormatan, bukan penyembahan. Penghormatan yang bagaimana? Karena di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat 12. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Ya. Jadi cium ini adalah bentuk cium kudus sebagai salam. Halo Bunda Maria, selamat pagi. Gitu. Halo Rasul Paulus, apa kabar? Gitu. Jadi itu bukan penyembahan. Tidak ada kaitannya dengan penyembahan. Kita tahu itu bukan Allah. Dan ikon tidak dianggap sebagai Allah. Padahal berhala itu adalah menggantikan Allah dengan yang bukan Allah. Coba kita baca dalam Roma pasal 1 ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya. Ya. Kata-kata itu bahasa aslinya sebagai ganti dari penciptanya. Ikon bukan sebagai ganti dari sang pencipta. Oleh karena orang Ortodoks tidak pernah menyembah ikon itu. Orang Ortodoks tahu itu makhluk, itu gambar. Oleh karena itu waktu itu dicium, itu yang menjadi landasan adalah perintah cium kudus tadi. Ya. Kita baca juga di dalam 1 Petrus 6 ayatnya yang ke-14. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Jadi itu adalah bentuk salam. Seperti kita memberi salam satu sama lain dalam waktu liturgis, itu ada poin di mana kita memberi salam kudus kepada sesama anggota jemaat. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini ikon ini karena kita percaya mereka yang ada di dalam Kristus itu masih hidup, tetapi karena hidup dalam alam yang lain, maka wakil kehadiran mereka itu yang kita beri salam dengan dicium, yaitu ikon tadi. Kita baca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 25. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Walaupun sudah mati, ia akan hidup. Jadi kita tidak menyembah orang mati, bukan. Kita menghormati sesama anggota gereja yang sudah hidup dalam alam yang lain dengan memberikan salam melalui cium kudus itu. Demikian juga kalau kadang-kadang ada tindakan bersujud kepada ikon, itu pun bukan penyembahan. Tetapi itu meniru apa yang dilakukan Abraham di dalam Kejadian 20. Kejadian pasal yang ke-20. Ketika Abraham bertemu dengan Abimelek dan melakukan tawar-menawar mengenai tanah yang harus dibeli untuk penguburan Sarah. Kita baca di dalam
Di dalam Kejadian 20 ayatnya bukan itu. Maaf. Nah, dia beli tanah. Kejadian kematian Sarah, kisahnya di dalam kisah kematian Sarah. Pasal 23 kalau salah. Ya. Kematian Sarah. Bukan Abimelek, tapi kepada Bani Het, ya. Ketika terjadi tawar-menawar. Ayat pasal 23 ayat 5 sampai ayat 7. Bani Het menjawab Abraham, "Dengarlah kepada kami, Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu di dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu." Kemudian bangunlah Abraham, lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu. Nah, bangunlah Abraham, lalu sujud kepada Bani Het. Jadi dalam Alkitab ada sujud yang berwujud penyembahan kepada Allah, ada sujud sebagai penghormatan kepada sesama. Dan sujud yang dilakukan oleh orang ortodoks adalah sujud dalam arti yang ini. Dalam arti seperti yang dilakukan oleh Abraham ini. Demikian cium juga, cium adalah dalam arti penghormatan sebagai salam itu. Jadi, penghormatan mendalam ini adalah suatu tindakan penghormatan yang mendalam dengan pengertian bahwa penghormatan yang ditujukan kepada ikon itu akan sampai kepada pribadi suci yang digambarkan di dalamnya. Karena penyembahan hanya boleh dilakukan kepada Allah saja, bukan kepada benda, bukan kepada makhluk. Matius 4 ayat 10. Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ya, hanya kepada sajalah engkau berbakti. Jadi mencium ikon atau kadang-kadang bersujud di depannya itu bukan bakti kepada orang atau manusia. Tapi itu wujud penghormatan yang mendalam sebagai pahlawan-pahlawan iman yang memberi contoh kehidupan kesucian bagi kita. Dan ikon ini adalah pengingat dan pemberi inspirasi. Jadi ikon itu secara nampak mata berakar dalam dari cara pandang iman ortodoks,
mengingatkan orang-orang beriman kepada kehidupan kudus, kehidupan penuh dengan kesucian dari orang-orang kudus yang memberi inspirasi kepada orang-orang beriman itu untuk mengikuti cara hidup mereka. Kita baca di dalam Ibrani pasal 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga. Betul. Pasal yang ke-13 ayat yang ke-7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepada pemimpin-pemimpin yang telah menyampaikan firman adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan, para rasul dan lain-lain. Terus perhatikanlah akhir hidup mereka. Perhatikanlah akhir hidup mereka. Berarti mereka udah mati kan? Jadi yang disuruh mengingat ini pemimpin yang telah mati. Nah, dengan kita menghadap pada ikon, kita merenungkan kehidupan para orang kudus ini. Oleh karena itu, ikon ini tidak berdiri sendiri. Ikon ini ada kaitannya dengan namanya Sinaksarion. Sinaksarion itu adalah satu buku tebal. Masing-masing ada bukunya. Yang masing-masing dalamnya itu berkisah tentang orang-orang kudus secara tertulis yang digambarkan dalam ikon itu. Nah, dengan demikian kita melihat ikon, kita ingat akan kisah hidupnya dalam Sinaksarion, akhirnya kita diilhami dengan cara hidup mereka dan keberanian mereka untuk membela iman. Dan itu juga menyaksikan saat-saat kudus dalam kehidupan mereka. Saat-saat kudus dari orang yang beriman tadi. Apa umpamanya? Baptisan dan pernikahan. Makanya seketika kita dibaptiskan, kita diberi nama salah seorang kudus. Dan ketika kita kawin juga, kita diberi hadiah ikon-ikon itu untuk mengingatkan supaya kehidupan selanjutnya itu meniru, meneladani orang-orang kudus ini. Terus, itu juga ikon itu bertujuan untuk mendidik dan untuk menjadi nanti hiasan arsitektur dari gereja yang mempunyai makna teologi. Oleh karena itu, ikon itu disebut sebagai teologi dalam warna. Sebagaimana firman yang tertulis dalam Alkitab itu bagi orang yang melek huruf, ikon adalah untuk semua orang beriman yang memberikan kebenaran-kebenaran teologis melalui gambaran-gambaran. Mana bukunya tadi? Saya tunjukkan. Ini salah satu contoh saja. Ini adalah ikonnya Yesus. Ya. Yesus digambarkan dengan baju warna merah atau setengah coklat dan warna biru. Merah ini adalah warna tanah, biru ini warna langit. Dengan demikian, Yesus digambarkan sebagai yang memiliki kodrat manusia karena dengan warna merah ini. Dan kodrat ilahi itu warnanya langit. Itu warna ilahi. Dengan tangannya menggunakan bentuk ICXC dalam bahasa Yunani, artinya Yesus Kristus memberkati manusia. Dia menjadi berkat dan ini gambaran dari Injilnya. Melalui Injilnya dia dihadirkan kepada manusia. Jadi ini ada maknanya. Makanya ikon itu bukan dilukis, tapi ditulis. Dan kita harus tahu kunci-kuncinya untuk dapat mengerti makna ikon itu untuk membaca, bukan hanya melihat. Ya. Jadi makanya dikatakan sebagai ya
sebagai teologia dalam warna. Ya. Bentuk-bentuk khususnya, warna-warnanya, dan perspektifnya dalam ikonografi itu secara ketat dikendalikan oleh aturan-aturan teologis untuk meyakinkan bahwa ikon itu akan menyampaikan realitas rohani, bukannya sekedar tafsir secara artistik. Oleh karena itu orang tidak bebas membuat ikon semaunya sendiri, harus ada aturannya, karena di situ nanti ada makna yang tersampaikan. Nah, juga ikon itu adalah semacam Alkitab yang nampak mata, ya, visual. Kisah-kisah yang digambarkan di dalam ikon itu, kehidupan Kristus, kehidupan Bunda Maria, kehidupan orang-orang kudus yang digambarkan di situ, membuat ikon-ikon itu menjadi naratif secara visual bagi gereja, kehidupan gereja, dan sarana untuk mengajarkan iman. Nah, ikon juga untuk menciptakan suasana surgawi. Karena ikon itu adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan di dalam desain dan liturgi gereja ortodoks. Interior dari gereja, bagian dalam dari gereja dipenuhi dengan ikon-ikon untuk menciptakan suasana simbolik dari surga di atas bumi, sehingga mengundang orang beriman itu untuk ikut serta di dalam penyembahan kekal akan Allah. Coba ambilkan gambar. Ini namanya ikonostasis, yang memisahkan ruangan kudus di mana perjamuan kudus dikonsekrasi dan ruangan luar di mana jemaat beribadah. Dan ini memisahkan, ini lambang jendela menengok surga. Oleh karena itu tidak sembarangan orang boleh masuk kecuali Romo yang melaksanakan liturgi. Ini ada gambarnya Kristus, ada gambarnya Bunda Maria, orang-orang kudus. Sehingga ini menciptakan suasana khusyuk, suasana kudus di dalam ibadah. Ya. Terus ikonostasis adalah sekat ikon yang memisahkan altar dari ruang utama gereja. Dipenuhi dengan ikon-ikon, maka ikonostasis itu berfungsi sebagai jembatan yang mengingatkan orang percaya akan liturgi surgawi yang sedang dirayakan. Nah, sekarang penggunaan secara praktis dan secara pribadi di rumah orang-orang ortodoks akan disediakan satu kamar yang di sudutnya itu dibuatkan suatu sudut ikon. Nah, sudut ikon ini di rumah ini adalah suatu ruang yang didedikasikan dengan ikon-ikon, ada biasanya Kristus dan Bunda Maria, atau ikon nama baptisnya dia, untuk doa-doa pribadi dan untuk kontemplasi, untuk perenungan. Sehingga itu mengubah ruang yang bersifat biasa menjadi ruang kudus dan berfungsi sebagai pengingat terus-menerus akan hadirat Allah di dalam rumah itu. Selanjutnya, ikon menjadi hubungan secara pribadi. Ikon berfungsi sebagai penyerta doa, sebagai sumber penghiburan dan mengingatkan hakikat hadirat ilahi di dalam rumah itu.
pribadi-pribadi ortodoks sering memperkembangkan hubungan pribadi dengan ikon-ikon khusus dan menemukan hiburan dan bimbingan melalui merenungkan gambarnya, merenungkan kisahnya. Nah, begitulah mengenai ikon di dalam gereja ortodoks. Jadi kalau begitu tidak ada kaitannya dengan berhala ya. Karena berhala pertama itu adalah makhluk-makhluk yang bersifat mitologis. Ini gambaran orang sungguhan yang pernah hidup gitu loh. Yang mati dan membela Kristus gitu. Dan itu tidak dianggap dewa atau dianggap Tuhan atau dianggap apa. Itu hanya teman-teman seiman yang telah sampai dalam perjalanannya pada Tuhan untuk mengingatkan mereka sebagai pengingat kita untuk juga kita berjuang dalam melawan dosa-dosa sebagaimana mereka telah melawan dosa-dosa itu. Dan berhala tidak punya fungsi itu. Ya. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai tujuan patung di dalam gereja Katolik. Ya, ini saya bacakan saja dari karena saya bukan dari Katolik supaya saya tidak salah ya. Jadi saya bacakan saja dari ini artikel ini. Ikon-ikon dalam gereja Katolik bukan disembah, tetapi digunakan sebagai sarana yang nampak mata untuk doa dan mengajar dan untuk mengilhami devosi. Patung-patung itu berfungsi sebagai jalinan yang nampak mata dengan Yesus, Maria, dan orang-orang kudus yang dilihat sebagai sebagai teladan dan sebagai pendoa. Penggunaan daripada seni agamawi ini telah menjadi suatu tradisi sejak awal-awal kekristenan dan berfungsi untuk mengajar orang beriman dan mengingatkan mereka akan realita-realita rohani. Jadi, patung di dalam ajaran Katolik adalah sarana untuk mendidik. Dan itu digunakan untuk mendidik kitab suci bagi mereka yang tidak bisa membaca. Patung bersama dengan gelas kaca yang ada lukisan dan lukisan-lukisan itu memberikan kisah-kisah kehidupan orang kudus dan akhirnya membuat pelajaran-pelajarannya dapat dimengerti oleh orang awam. Ikon juga sebagai sarana doa dan meditasi. Ikon juga pengingat patung juga mengingatkan akan iman dan kebajikan-kebajikan. Ini memberikan inspirasi bagi umat Katolik untuk meniru kebajikan dari orang-orang kudus di dalam kehidupan mereka. Dalam hal ini mirip dengan apa yang ikon dalam gereja Ortodoks. Patung adalah memberikan penghormatan kepada yang kudus. Dalam tradisi Katolik dibuat suatu perbedaan yang jelas antara venerasi pada gambar-gambar suci yang disebut dulia dan penghormatan yang disebut latria. Venerasi atau dulia adalah tindakan untuk menghormati secara orang-orang kudus dan bukan pemujaan. Ketika umat Katolik berlutut atau bersujud di depan patung, maka penghormatannya bukan ditujukan pada benda objek material itu, tetapi pada orang yang digambarkan melalui patung itu. Jadi dalam hal ini
Tidak ada bedanya dengan ikon dalam gereja ortodoks. Katekisme Gereja Katolik menyatakan penghormatan yang diberikan kepada patung itu akan ditujukan kepada prototipenya. Dan ini juga ada di dalam gereja ortodoks. Nah, contoh-contoh patung di dalam Alkitab. Pembuatan gambar patung-patung agamawi itu berakar dalam dari Alkitab. Untuk menunjukkan bahwa bukan semua patung ukiran itu adalah merupakan berhala. Contohnya, yang tadi sudah saya katakan, di dalam Keluaran 25, 18, 19 dibuatnya kerub dari emas. Dan juga ketika Musa diperintahkan untuk membuat ular dari tembaga di dalam Bilangan 21 ayat 8 dan 9. Ya. Penggunaan patung-patung juga dikokohkan di dalam gereja pada waktu Konsili Nikea tahun 787. Ini tafsiran gereja barat ya, karena dalam gereja timur yang dimaksud dalam Konsili 787 itu bukan patung, tapi ikon. Yang menjelaskan penggunaan yang layak bagi seni-seni kudus sebagai sarana untuk penghormatan dan bukan penyembahan berhala. Jadi kalau begitu tidak semua bentuk patung atau gambar itu adalah berhala. Ada berhala justru yang tidak berwujud patung. Contohnya uang. Kita baca di dalam Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, Mammon itu harta benda atau uang. Jadi itu bisa menjadi berhala juga. Dan bahkan hawa nafsu pun bisa jadi berhala. Kita baca Filipi pasal yang ketiga ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Tuhan mereka adalah perut mereka. Ketika kita mengikuti keinginan perut dan memanjakan keinginan perut, kita menyembah berhala juga. Jadi tidak semua yang berwujud patung itu adalah berhala, dan tidak semua berhala itu berwujud patung. Nah, jadi kalau Saudara Dias tadi mengatakan bedanya dengan kaum pagan, ya pertama-tama ikon itu bukan gambaran dari makhluk mitikal. Ikon itu adalah merupakan gambar dari orang-orang yang memang pernah hidup gitu loh. Dan ikon itu bukan menjadi objek penyembahan pada dirinya sendiri. Ikon itu lebih sebagai penginspirasi hidup kudus, karena makanya ikon dalam gereja ortodoks selalu disertai sinaksarion supaya kita mengerti makna dari ikon itu. Terus jika kita menganggap bahwa orang Kristen menggunakan itu semua sebagai penghormatan, apakah orang pagan juga demikian rupa? Kalau orang pagan tidak ada penghormatan, budaya penghormatan, juga penyembahan. Dan mereka menganggap di dalam patung itu ada sosok yang disembahnya, ada tinggal di situ. Sehingga dengan demikian mereka bukan hanya menghormati orang prototipenya yang ada di surga, ya bendanya itu disembah, gitu begitu ya. Nah, saya kira itu Saudara Dias yang dapat saya berikan. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Salam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.